Oke, hari ini kita live lagi. Hari ini kita nggak ditemani sama Pak Fahrul atau teman-teman yang lain. Nah, karena terakhir kita ketemu sama Pak Fahrul minggu lalu ya. Nah, berarti kurang lebih 2 minggu sebelumnya barusan terakhir kita bahas soal technical. Nah, hari ini kita akan bahas soal technical entry. Nah, kira-kira ada sentimen makro apa? Apalagi kemarin sudah pelantikan presiden baru, otomatis ada harapan baru. Terus kita masih nunggu apakah sektor-sektor yang kemarin kita bicarakan sebelum sebelum pelantikan ini akan kejadian ya. Nah, ada banyak sentimen yang sebenarnya kembali kita lihat sebagai angin segar ya, terutama ke sektor-sektor properti ya. Terus mungkin teman-teman lihat hari ini kok IHSG pada jalan kenceng, jalan naik ya, tapi kok bank-banknya nggak kemana-mana ya. Nah, bisa aja kemarin yang sempat kita bicarakan juga sama Pak Fahrul ya, bisa aja yang drive IHSG naik ini kedepannya bukan lagi dari sektor bank, tapi kita lihat aja sambil kita screening sama-sama emiten apa aja yang masih menarik untuk kita lihat. Apalagi nih sekarang kalau kemarin teman-teman lihat ya, IHSG itu kan dari bulan Oktober awal ya, itu dari bawah banget. Nah, ini udah deket-deket sama resistennya. Kira-kira IHSG masih ada space nggak untuk naik ke atas, atau sebenarnya kita udah mulai overbought ya? Atau barang-barang big caps kah, medium small cap kah, atau barang-barang yang ada sentimen corporation kah yang masih menarik kita lihat? Nah, ini kita lihat secara kacamata teknikal dulu untuk hari ini ya. Kebetulan di hari Senin biasanya sama saya untuk lihat prospek-prospek emiten yang bisa kita entry minimal sampai seminggu ke depan. Nah, kita supaya nggak lama-lama kita bahas secara teknikal, saya balik dulu rameranya. Oke teman-teman, jadi kalau ini adalah chart dari IHSG. Nah, kalau teman-teman lihat di sini IHSG ini kan dia kemarin yang tadi kita bicarain ya, udah oversold, terus dia udah mulai naik dari bulan Oktober. Kurang lebih ini udah sampai resisten. Nah, kalau seumpamanya kemarin kita lihat ya, banyak analis itu ngelihat ya target IHSG mungkin sampai 8.000 ke atas ya. Nah, sebenarnya itu masih harapannya kita tergantung sama nanti program atau semuanya program pemerintahan baru ini akan menunjang ke sana apa enggak. Nah, kalau dilihat ya hari ini nih udah mau akhir Oktober, kita udah deket-deket resisten, apakah nanti akan break all time high atau enggak. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Nah, di sini sebenarnya IHSG ini udah di area-area overbought ya teman-teman ya, alias sudah mulai kemahalan juga. Kita juga belum ada pullback sama sekali ya dari kemarin kenaikan yang dari tanggal berapa nih, tanggal 14 Oktober. Nah, sekarang kita basically udah seminggu ya naik ya teman-teman ya. Nah, apakah masih ada ruang naik? Sebenarnya kalau kita mengacu sama resisten ya, paling dekat ini kan 7885, ini dikit lagi ya. Mungkin masih ada space naik ke atas sebelum mungkin dia akan pullback, atau dia akan pullback dulu. Nah, ada skenario yang mesti kita bisa antisipasi. Nah, sebelumnya kita lihat juga dari sebentar ya, dari rupiah. Nah, sementara kalau kita lihat dari rupiah kita ya, memang lagi pullback. Cuman ya kita masih ngelihat mungkin 15.829 itu sebenarnya ada yang kelihatan kekecil nggak ya gambarnya? Nggak ya. 15.829 itu target untuk kenaikan kita untuk rupiah ya, atau untuk USD IDR. Nah, kalau kita lihat ya dari DXY-nya sendiri sebenarnya masih cenderung menguat sih teman-teman ya, belum ada tanda-tanda dia pelemahan ya. Jadi kalau semuanya kita lihat ini dari USD IDR, dari segi teknikal kita masih ngelihat akan ada momentum dia untuk naik ya, atau melanjutkan kenaikannya. Sementara mungkin memang agak pullback, dan dari pullback ini kita bisa ngelihat sebenarnya pullback ini kan lebih ke flag pattern ya, atau secara teknikal ini bisa aja ke continuous pattern sampai ke berapa 15.829 ya untuk potensial kenaikannya. Ini untuk USD IDR. Nah, apa aja kira-kira stock pick yang ada di kita? Nah, kita bahas dulu kalau untuk stock pick yang ada di kita sebenarnya. Oke, kekecilan nggak ya? Nah, saya refresh dulu.
Nah, ini kalau ISG yang tadi kita bahas ya, tadi mungkin agak kecil, ini coba saya besarin. Nah, sekarang kita lihat kalau semuanya untuk yang ada di kita punya ini, kemarin kita ada bahas, kita ada take profit untuk Antam ya. Nah, setelah take profit dia masih naik ya. Oke, kita miss momentum dan sebenarnya kita bisa cari untuk entry point berikutnya di 15.70, 16.30 ya. Terus kita ada kemarin yang masih nyangkut itu di cuan ya. Nah, cuan ini kenapa kok kita ngeliat ya? Karena sebenarnya dari technical kita ngelihat, saya yakin mungkin masih banyak teman-teman juga yang punya cuan ya. Nah, kita bisa ngelihat dari technical sebenarnya volumenya momentum ini udah berkurang sih teman-teman kalau turun ya. Nah, tinggal kapan reversalnya. Sementara kalau kita lihat ini ada potensial reversal, tapi memang belum ada clear reversal dari sini ya, dari cuannya ya. Tapi teman-teman bisa lihat di sini ada space kurang lebih sampai 13.400, itu ada gap area yang belum ketempel nih. Nah, biasanya kalau gap area gede-gede ini harusnya dia tutup ya. Terus juga kita masih ada brand. Brand juga mungkin chartnya somehow lebih bagus ya. Saya ngelihat sebenarnya area 8.800 ini mungkin sampai area sini kita bisa taking profit, dan dimana area yang kita mau entry harga sekarang itu ada 33% margin. Lalu kita bisa ngeliat ada Dewa ya, hari ini masih turun, masih naik kenceng juga. Terus di tempat kita itu masih ada Arto yang belum naik juga. Area-area entry kita kurang lebih area-area sekarang ya. Nah, teman-teman bisa manfaatin sih kalau semuanya dari entry points di Arto ini masih cukup menarik harusnya ya. Risknya juga nggak gitu gede, nggak sampai 10%. Kita juga ada Era. Terus kita juga MBMA itu masih ada, tapi kita masih di area-area sekarang masih bisa entry ya. Terus juga ada MDKA, kebetulan tadi yang nanya MDKA. Gimana MDKA? Nah, MDKA ini sebenarnya teman-teman bisa ngeliat ya. MDKA ini udah ranging lumayan panjang ya, dari kurang lebih bulan November tahun lalu sampai sekarang ya. Nah, ini kurang lebih teman-teman bisa ngeliat range areanya itu kurang lebih 15%-an. Nah, kalau teman-teman pernah baca soal Wyckoff Theory, nah ini sebenarnya salah satu form dari Wyckoff Theory yang dimana arah fase-fase yang di kanan ini sebenarnya fase-fase akhir dia sebelum naik atau sebenarnya sebelum reversal. Nah, di sini kita ngelihat ada potensi dia retesting dari support resistance ini sebenarnya untuk entry point juga, dan risknya cuma sekitar 5% teman-teman sebelum dia benar-benar reversal ya. Nah, ini kalau dari MDKA. Nah, kita masih bisa juga entry di area sini 2472520. Menurut saya juga masih entry point cukup menarik ya. Terus ada juga Adaro itu di stock pick kita. Nah, dari Adaro juga kita masih ngelihat harusnya technicalnya masih belum break low. Terus memang di sini agak slowing down, dia masih ranging dan dia masih ini dynamic support yang kita pakai ya, atau EMA line ya. So far kita masih ngelihat dia masih di atas EMA minimal kalau kita ngelihat dari atas EMA. Terus juga kita ada corporate actionnya. Kita masih ngeliat hal ini sebenarnya hal positif juga untuk Daro. Secara technical juga dari entry points-nya ke risk dan reward-nya juga masih menarik sih. Terus ada juga sebentar Maha ini juga udah pelan-pelan reversal. Nah, ini belum ada clear reversal juga. Tapi memang ada potensi dia di sini ini ya reversal. Kenapa? Nah, teman-teman bisa lihat ini dari area oversold juga. Sebenarnya kita bisa ngelihat dia respect dari supportnya. Harusnya momentum ini bisa buat kenaikan dari Maha ini masih lanjut ya. Terus ada juga Bank BNI yang kita masih ngelihat sebagai momentum kalau untuk closing gapnya di area 6150 harusnya masih ada space juga. BBRI memang hari ini nggak kemana-mana, cuma ada 1, 2, 3 gap ya. Sebenarnya kita masih ngelihat harga BRI ini sebenarnya cukup menarik ya, apalagi kemarin setelah sentimen rate cut. Terus kita juga masih suku bunga kita juga nggak naik ya. Anyway, mungkin nggak langsung reflect, tapi menurut saya secara technical ini sebenarnya entry point yang cukup menarik ya. Tapi mungkin nggak sekenceng emiten-emiten yang jalan belakangan ini ya teman-teman ya. Nah, sambil ini kita coba lihat kira-kira
Apalagi ya, tadi ada yang tanya MBMA ya, MBMA, sorry bukan MBMA, MDKA tadi udah dibahas. APLN, oke. Nah sebenarnya kemarin salah satu yang kita bahas waktu sama Pak Farul itu kan ada ini ya, rencana dari Pak Prabowo untuk memotong pajak ya perumahan ya. Kurang lebih kalau kita lihat ya, momentum kenaikannya ini juga hampir terjadi di semua properti. Nah kalau kita mau lihat target kenaikan paling dekatnya APLN, kita hitung kurang lebih di 146 ya. Nah nanti kalau semuanya harga sekarang kita mau masuk, menurut saya lumayan tinggi. Sebenarnya kita cari barang-barangnya belum tinggi. Salah satunya yang ada di stock pick kita itu CTRA. Nah CTRA juga harga-harga sekarang juga masih ada harga entry point. Ya so far kita ngelihat masih belum ada break dari dia punya structure market. Tapi memang kenaikannya nggak ideal. Kenapa nggak ideal? Karena dia kenaikannya pendek-pendek, kecil-kecil ya teman-temannya. Nah ini sebenarnya kalau pendek-pendek kecil-kecil ini biasanya osilatornya itu menunjukkan dia pelemahan sih. Nah tapi selama dia nggak break dari structure marketnya, nggak ada new low ya, kita masih bisa pakai strategi kita untuk entry point di area sekarang. Itu juga ada juga di Terima Ideas ya, menurut saya juga masih ideal entry point ya, since kita lihat juga support secara risk dan rewardnya dia nggak sampai nggak gede banget ya, kurang lebih 7% atau kurang lebih under 7% lah. Nah itu kalau sektor properti APLN. Terus kita ngeliat lagi apa ya, MCAS. Nah MCAS juga, MCAS ini juga mungkin ada something ya. Kita sambil cari tahu kira-kira somethingnya apa ya MCAS. Terus ini berapa emiten yang biasanya geraknya bareng. DMMX. Terus juga kita ngelihat sektor-sektor mungkin yang berkaitan sama tech lainnya. Cuman so far kalau kita lihat kan DMX ini kan clear break teman-teman ya. Kalau MCAS-nya sendiri sebenarnya dia memang ada reversal, tapi yang nggak begitu saya suka di sini gerakannya pelan banget, dan terus perhatiin sebenarnya dia punya turnover-nya. Multipolar. Memang belakang barang-barangnya dari ini ya Lipo Group pada jalan sih. Nah tapi problemnya adalah waktu kita telat entry itu kadang-kadang kita belinya kalau maksa ngejar harga barang yang harga recent price sekarang, takutnya udah mulai ketinggian. Jangan sampai teman-teman waktu masuk harga tinggi terus dibawa turun. Nah barang-barang kayak gini MLPT, terus MLPL, terus salah satunya lagi MPPA. Ya ini sebenarnya kalau memang kita mau liatin korelasinya bisa aja mereka naiknya bareng. Nah, tapi dari dua barang ini MPPA terus kayak MLPL ini udah buat kayak foam candle rejection sih. Nah biasanya kalau seperti ini, kalau dia disertai sama volume itu biasanya sooner later dia akan pullback. Nah sebenarnya kalau udah seperti ini sih teman-teman mungkin better wait and see dulu sih kalau masuk, daripada harga sekarang kita mau masuk malah nyangkut di atas. Terus kayak Bumi, nah ini juga menurut saya kalau Bumi kita suka si Bumi. Kemarin kita take profit di 148. Nah so far kalau kita lihat juga secara technical dia belum break, bisa aja dia continuous pattern di sini ya. So far kalau mau perhatiin di sini kita cuma tunggu jangan sampai dia break dari minor supportnya aja yang di sini, berarti 125 ya. Atau teman-teman bisa mau pakai entry point yang sama 120 127 untuk entry points ya. Dan risikonya juga nggak gitu gede. Daripada kalau teman-teman masuk sekarang nih, yang harus dijagakan minimal sampai supportnya di sini. Kalau sebenarnya teman-teman merasa nyaman dengan risk yang dilihat ya sebenarnya nggak apa-apa. Tapi yang harus kita lihat kan dia ada ini ya, mungkin ada royalti batubara yang akan impact ke emiten-emiten batubara, salah satunya ya kayak Bumi, terus Adaro, terus Indi lah. Mungkin teman-teman better cari emiten-emiten lain yang chartnya masih di bawah daripada kita harus ngejar Bumi. Kita nggak pernah tahu ini barang udah ketinggian apa enggak secara teknikal. Mika sih kalau seperti ini saya biasanya cenderung tunggu dulu sih, wait and see dulu. Saya lebih suka mungkin kayak gini, Mark Dynamics.
Nah menurut saya juga entry point cukup oke kalau harga sekarang. Tapi tinggal teman-teman perhatiin sendiri ya untuk turnovernya, jangan sampai teman-teman masuknya lot agak gede, sementara dia teman-teman masuknya kalau kebesaran otomatis turnovernya kalau terlalu kecil ya teman-teman sendiri yang beli paling besar ya. Nah, jangan sampai lot saya kebesaran dibandingin turnovernya, harusnya bisa dikontrol secara risknya. Nah untuk Indi sebenarnya secara satu emiten yang menurut saya juga kalau ada royalti batubara itu memang turun, harusnya impact juga ke Indi. Untuk entry point yang kita mau sebenarnya di 155 1625. Ini salah satu yang menurut saya cukup menarik sih teman-teman, kalau mau masuk sini ya area-area sini risknya kurang lebih 10% yang harus disiapkan. Terus dari WIRG juga terlanjur naik kencang, itu juga ada di watchlist kita, tapi kita nggak sempat masuk dan dia masih hari ini masih jalan 140 ya. Kemarin terakhir kita bicara itu harga masih kurang lebih 106, 107. Nah harapannya kita kemarin ada pullback ya, tapi nggak dikasih pullback, dia langsung naik kenceng ke atas dengan target terdekat kita di 150 sih. Jadi kalau teman-teman harga sekarang, better WNC dulu, cari entry point sih. Banyak banget Pak nih PNLF Power. Oke. PNLF dulu deh. Kita lihat PNLF ini juga secara teknikal juga masih naik. Menurut saya kalau mau masuk harga sekarang agak tinggi, mungkin di harga 446 ke bawah. Terus kalau untuk Pewon sebenarnya, nah ini sebenarnya gini, kalau kemarin sentimen itu ke sektor properti. Nah properti ini ada ada yang recurring. Kalau Pakuan ini kan salah satu properti yang dapat revenue dari recurring income. Nah kalau semuanya yang kayak land bank kan kayak Ciputra, Pani lah, terus kayak semua Rekon itu sebenarnya sentimennya agak beda sama yang kita bicarakan di depan. Nah, cuman kalau Pewon kita harus perhatiin ini teman-teman, ada project apa. So far yang kita tahu kan dia akan ada mau bangun mall tuh yang di Semarang, terus juga ada yang di Simatupang ya, yang di Bekasi ya. Nah itu teman-teman harus lihat projectnya so far gimana. Nah tapi seperti biasa kalau Pewon ini dia punya okupansi biasanya sekitar 80% ya. Selama itu di atas 80% atau 80% minimal ya, itu harusnya company-nya sih doing fine. Tapi harga sekarang nih teman-teman bisa lihat ya, ini dekat-dekat resisten, harusnya teman-teman jangan terlalu agresif kalau pas aku di atas ya. Mungkin cari emiten-emiten lain yang masih di bawah. Yang terakhir mungkin tadi apa, Pani ya. Nah Pani juga lumayan ya, hari ini naiknya lumayan kenceng ya. Nah ini teman-teman kalau yang ikut live kita dari tahun lalu ya, kita masih ngelihat Pani harusnya masih punya upside lumayan. Terus juga so far kemarin kita sempat call Pani dari harga berapa, 5.000 ya, 5.000 4.000-an ya. Nah kita tahun ini kurang lebih ada 2-3 kali ya untuk masuk ke Pani, kurang lebih ya sekitar 3-4 kali so far semua hit target, belum ada yang kena stop loss, dan kita masih ngelihat secara momentum kenaikannya masih ada. Tinggal kalau teman-teman cari pullbacknya waktu dia turun, nah itu mungkin lebih ideal untuk entry daripada kita harus masuk di atas. Atau teman-teman bisa masuk di atas tapi masuknya multiple price, just in case dia turun teman-teman punya peluru masih ada sampai dia ke bawah. Kenapa? Kita bisa ngelihat dari momentumnya dia masih kuat ya, didukung sama volume juga, dan teman-teman bisa lihat mungkin dynamic supportnya juga masih cenderung ke atas ya. Sebenarnya momentumnya cukup kuat sih, harusnya any pullback yang teman-teman bisa dapat mungkin bisa jadi entry point yang ideal sih. Nah untuk layout ini juga salah satu yang kita suka, tapi saya sudah nggak ada nih layout nih. Untuk layout sebenarnya kita masih ngelihat momentum untuk kenaikannya masih ada. Dibandingkan sama peersnya kayak Wintermar, ini sebenarnya masih cukup murah ya kalau Wintermarnya. Nah harusnya dia masih cukup murah ya. Kalau teman-teman mau pegang fundamentalnya mungkin di Wintermar lebih menarik ya. Tapi kalau semuanya teman-teman mau cari alternatif lain mungkin kayak LP itu juga bisa dilihat. Tinggal balik lagi, selalu emitennya seperti ini, perhatikan turnovernya. Harta. Oke, dari Harta mungkin saya mau tunggu dulu sih. Kalau mau masuk harga sekarang sih mungkin agak riskan ya. Saya lebih prefer dia di under 450 something kalau mau masuk. ITMG juga ada di watchlist kita.
tapi ITMG ini pergerakannya agak slow ya. Kalau teman-teman lihat ya, mungkin ini pergerakannya juga masih ranging. Nah, teman-teman bisa manfaatin kalau dia dekat-dekat support ya, atau di area 24950. Dan upside-nya yang kita bisa harap itu minimal sampai closing gap area sini ya, teman-teman. Kalau perhatiin ya, ini risknya kalau pas teman-teman masuk di bawah itu sekitar 5,4%. Jadi agak kecil ya, tapi pergerakannya teman-teman harus deal, memang pergerakannya agak lambat kalau ITMG. Unless teman-teman memang mencari dividen, biasanya dia dividennya lumayan gede. Terus Unilever. So far kalau Unilever ini nggak ada hal yang baru, tapi memang ada potensial dia reversal ya, karena dia rebound technical aja sih so far kita ngeliat dari company-nya. Sebenarnya ya nggak ada yang baru lah sebenarnya kalau untuk Unilever. PGO. Nah, dari PGO sendiri mungkin teman-teman bisa manfaatin untuk ini rebound-reboundan dia. Tapi mungkin kalau kita harap dia naik kencang, saya nggak ngelihat itu sekarang ya, masih belum kelihatan pergerakannya, lebih ke ranging aja so far. So target kita paling dekat di 1210. Untuk INKP sama Tekim biasanya. Nah, ini juga pergerakannya masih ranging-ranging di sini ya, INKP sama Tekim. Nah, ini juga masih ranging-ranging, mungkin lebih menarik Tekimnya ya daripada INKP. Tapi teman-teman bisa lihat ya, dari INKP-nya sendiri mungkin upside kurang lebih kita di 7%, Tekimnya di 10%. Nah, teman-teman tinggal cari mana yang lebih menarik. Tapi kalau so far ya, biasanya Tekim jalan, INKP jalan. Nah, teman-teman bisa perhatiin risk sama reward-nya yang lebih menarik di mana. Kalau menurut saya dari dua ini ya, saya lebih prefer ke Tekimnya ya, karena Tekimnya 10% ya. Oke. ASI juga lumayan lemot sih teman-teman ya. Entry point yang kita mau tuh jadi 4790 sampai 4620. So far belum kejadian, jadi kalaupun nggak dapet ya nggak apa-apa ya, karena kelihatannya yang jalan so far masih medium to small cap ya. Jadi teman-teman better tunggu aja, kalau benar-benar drop diskon teman-teman masuk kalau di ASI daripada harga sekarang masuk. Telkom itu juga ada di tempat kita, belum taking profit juga, harganya belum kemana-mana. Take profit kita paling dekat mungkin di 3320 sampai 3440 ya, harapannya closing gap di sini. So far ya still on the track. Technicalnya take profit technical kurang lebih di 3430. ADMR juga pergerakannya masih ranging nih, hampir sama kayak ini ya teman-teman. Kalau lihat ya pergerakannya hampir sama kayak MDKA ya, cuman ini rangingnya di atas. Kalau MDKA tadi rangingnya di bawah. Tapi kalau sebenarnya teman-teman melihat pergerakan ranging ini bisa ditunggangin, seenggaknya waktu harga 1365 1395 itu teman-teman bisa manfaatin momentum belinya waktu di support. Dari BSDE juga pergerakannya masih ranging, terus dia juga dekat-dekat resisten. Kalau saya lebih prefer untuk wait and see dulu ya, lebih suka yang Ciputra tadi sih daripada BSDE. Selamat sempurna otomotif ya. Nah, untuk otomotif sebenarnya ada berapa kayak auto, itu menurut saya juga masih menarik ya, harusnya harga-harga sekarang. Terus ada Dharma juga yang hampir sama. Nah, pergerakannya juga hampir sama ya. Dia masih buat higher low. Secara teknikal juga masih belum berubah tren. Tapi kalau disuruh milih antara ini sama SMSM, saya lebih prefer dua yang tadi daripada Selamat Sempurna. BRMS teman-teman bisa lihat ya, setelah berapa hari naik ya, dua perdagangan terakhir itu candlenya lebih kayak candle capek, dia nggak kemana-mana nih. Nah, kayak gini candle capek nih, ini sama juga ya. Bisa aja dia istirahat dulu atau dia pullback dulu sih. Tapi kalau saya lebih prefer dia pullback dulu supaya ada tenaga untuk naik ke atas lebih tinggi. So far kalau dari BRMS fundamentalnya harusnya nggak ada masalah ya. Dia punya capacity juga harusnya naik ya, pabriknya udah mulai jadi. Nah, tinggal berapa kenaikan dia dari kuartal ke kuartal. Coba diperhatiin sebentar.
Nah, kalau kita lihat dari BRMS, kita pakai cara yang sederhana dulu ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya. So far sih masih stabil ya, tapi saya mau ngeliat ini nanti di Q3. Nah, teman-teman jangan lupa, ini kan sebenarnya musim-musim earning ya. Teman-teman mungkin dalam beberapa hari ke depan, seminggu 2 minggu depan, itu akan ada banyak report untuk earning ya, update report lah. Nah, salah satunya mungkin kita bisa tunggu BRMS. Bumi tadi udah dibahas, WiFi ini juga kenceng banget naiknya. Nah, kalau harga sekarang sama ya, rule of thumb-nya kalau udah naik tinggi sebenarnya cari pullback ya, karena nggak mungkin barang itu naik terus, somehow dia pasti ada istirahatnya. Inet sama lebih menarik daripada WiFi. SMA MTech, nah ini juga pergerakannya bersama nih. SMA juga cukup menarik sih. MTech sebenarnya udah di area resisten. Udah, harusnya waktu pullback ya. Nah, saya masih mau tunggu di area 458 atau sebenarnya 450 lah. 450 kalau untuk MTech. SMA-nya juga kalau dia pullback barusan menarik, kalau untuk sekarang sih gak menarik. Nah, kalau ngomong-ngomong grupnya ini ada satu nih yang masih di bawah. Nah, hari ini lumayan 2,27% ya. Tapi teman-teman bisa lihat ya. Dia sebenarnya udah reversal clear, tinggal teman-teman waktu dia seberapa rendah dia bisa pullback, teman-teman bisa masuk coba entry di 125 127. Nah, kebetulan yang gambar ini Coco Glen, jadi mungkin nanti tunggu hari Rabu ya sesinya Coco Glen yang jelasin. Tapi so far dari kita lihat harusnya ini ada reversal yang cukup clear dari buka. Nah, WRG tadi dibahas. Is Hardware juga dekat-dekat resistensi, nggak begitu menarik. Lebih menarik MAPA ya. Harga-harga sekarang kurang lebih di 875 890 kalau mau coba masuk entry points. Terus juga dari era juga mungkin kalau pas lagi pullback 444 itu boleh teman-teman coba masuk. Salah satu yang lumayan kencang juga UVOE ya, mungkin harga 278 kalau mau coba entry. Itu bukan indikator, itu pakai tools. Nah, akhirnya keluar yang tanya DSSA. Ya, so far DSSA sih harganya lumayan mahal sih. Tapi ya teman-teman bisa ngeliat ya, momentumnya juga belum patah. Nah, teman-teman mungkin kalau pas lagi turun, nah ikutin aja minor trendnya kalau semuanya DSSA ya. Arko. Dari Arko harusnya udah dulu sih dekat resisten. Cari yang di bawah aja, teman-teman jangan cari yang di atas. Window dressing kapan? Bedanya window dressing ya akhir tahun ya, Desember. Tapi kalau udah marketnya bagus, yang mau di dressing apa gitu. Ya, so far kita masih tinggal 2 bulan lagi ya, November sama Desember. Harusnya cuma teman-teman bisa ikutin momentum. Biasanya kalau pas November ini marketnya bisa aja bottom atau bisa aja naik ya. Tapi kalau kita lihat dari tahun ini kan memang ada sentimen, salah satu yang kita tunggu paling besar tahun ini ya, pemilihan presiden ini ya, US ya. Nah, itu sama dengan di Indonesia. Kalau pas di Indonesia mungkin kita harap kebijaksanaan dari pemerintah yang baru ya, atau sebenarnya harapan baru. Nah, tinggal kalau dari presiden US ini siapa yang akan menang, apakah dari Kamalanya atau dari Donald Trumpnya ya. Otomatis teman-teman punya 2 skenario nih. Kalau Donald Trump menang mungkin dia akan pro seperti apa, Kamala Harris mungkin status quo ya kayak sekarang. Tapi ya sama-sama kita masih terlalu jauh untuk ngelihat itu ya, walaupun market lebih ngelihat kemenangan, chance untuk Trump yang menang ini lebih besar. Dari Excel juga masih oke. Excel juga masih oke ya, karena kita tahu harusnya corporationnya dia yang sama friend ini soon akan kejadian. Kita masih tinggal tunggu kapan. Tapi secara teknikal harga-harga sekarang sebenarnya harga entry points yang bisa kita consider untuk masuk sih. TPMA ada juga di tempatnya kita ya. Kita masih nunggu, memang pergerakannya lambat banget ya. Kita masih tunggu exit atau sebenarnya take profit di area 760. Maha dong dibahas, Maha.
Maha, oh tadi udah dibahas tuh kalau Maha. Telat sih. DMMX tadi udah dibahas. Sektor apa yang menarik di akhir tahun? Sektor yang menarik di akhir tahun, kita masih ngelihat ya kayak Doit atau Petro yang industrinya mungkin masih menarik, atau sebenarnya kita ngomong komoditi itu juga masih menarik. Oil, saya masih ngeliat oil harusnya juga masih menarik ya, sama retail, consumer retail ya. Nah, ESA juga kita ngelihatnya ini juga menarik sih emiten ini. Kita bisa coba untuk entry di harga 920 teman-teman. Kemarin sih dari Terima Idea sempat keluarin tapi kita drop karena kita mau dia pullback, tapi dia nggak sempat pullback ya teman-teman ya. Cuman kalau sebenarnya kita teman-teman mau entry di harga 920 ini bisa teman-teman pakai untuk entry point. Soci, betul, ini juga menarik nih Soci. Oh udah naik ya Soci 182 untuk entry points. Soci Lines, tapi cuma 9% ya upside yang kelihatan. BSSR, nah ini nih yang begini-begini menarik ya. BSSR tunggu reversal aja di minor trend, tapi kalau teman-teman mau coba entry di sini ya di 4340, kalau untuk exitnya coba digambar di situ. Kalau sebenarnya teman-teman mau masuk di sini, exitnya sama sih di 5025. Jadi kalau kita mau masuk di sini kurang lebih teman-teman potensial upside kecil dong kalau segini ya. Cuma 9%. Bluebird. Nah, Bluebird juga menarik tuh. Bluebird. Ini ada juga di watchlist kita. Terus apa lagi? Saratoga juga kita bisa entry sedekat mungkin sama harga bawah ya, kurang lebih 2210, 2300. Harusnya ini juga potensi naiknya masih ada. Kalau saya ngelihat buy technical juga belum break, walaupun dia udah sempat buat low yang lebih rendah. Tapi kalau kita ngelihat harusnya dari technical Saratoga kita bisa manfaatin momentumnya dia ranging dulu ya teman-teman ya. Jadi mungkin kalau harga-harga sekarang skip dulu, kalau bisa masuk di bawah lebih baik. Arto tadi udah bahas. Toba, nah ini juga gambarnya Glenn dari dari minggu 2 minggu lalu ya. Nah Toba sendiri sebenarnya kan ada potensi dia buat head and shoulder nih teman-teman ya. Jangan sampai masuknya terlalu tinggi gitu. WIRG tadi udah. ISAT. Nah untuk ISAT juga nggak begitu menarik ya kalau kita lihat ISAT ya. Nggak begitu menarik kecuali dia memang buy risk and reward, mungkin dia di bawah. Satu-satunya kita bisa ngeliat lumayan oke dari ISAT sih. Apalagi ya, oh ini mungkin TOTL masih menarik nih di 640 sampai 665 untuk entry points. Kita juga punya report ya teman-teman, bisa lihat TOTL menariknya kenapa. Terus mana lagi ya, nah barang-barang ini area, nah ini mungkin agak lucu-lucu ya, ini juga mungkin oke. Terus mungkin kalau yang lain kayak PDPP ini juga buy technical oke. Ada yang tanya tadi kalau VKTR gimana? VKTR udah deket resisten juga ya sebenarnya, deket-deket segini sebenarnya teman-teman udah mulai bisa reduce atau sebenarnya cari entry point mungkin 152, trading aja. PV
Nah ini manfaatin momentum ranging aja sih teman-teman ya. Siapa ini yang nanya IOTF? IOTF. Ya deket-deket resisten ya teman-teman ya. Kalau udah begini-begini sebenarnya teman-teman udah mulai ancang-ancang take profit dulu kalau udah ngambil dari bawah. Cari momentum pas waktu dia di bawah ya. Jangan waktu di atas. TOWR. Ini kayaknya saya yang nanya modelnya sama ya. Pertanyaannya sama teman saya nih sama nih. Nanyanya DMMX, MCAS, IOTF, TOWR. Oke lah, kalau TOWR ini sebenarnya lebih dia udah mulai curve gini ya. Sebenarnya udah mulai turun juga. Kecuali kita mau perhatiin dia punya risk memang nggak begitu besar, tapi saya nggak ngelihat ada momentum yang menarik atau sebenarnya story yang menarik dari TOWR sih. Kecuali kemarin ada story dia punya cut rate ya, harusnya karena cut rate yang dia dapat dengan adanya cut rate itu dia bayar bunga lebih kecil kan. Nah itu biasanya efek ke bottom line-nya sekitar berapa persen saya lupa. Nah harusnya sebenarnya secara risk sebenarnya nggak gede juga. Tapi secara story saya nggak ngeliat lagi ada banyak flow ke sini. BRMS PSAB bagusan mana? Saya lebih suka PSAB-nya. Kija juga oke lah. Kenapa kok nggak ada yang nanya ini ya? SSIA. Ini juga masih menarik nih SSIA. Kija, SSIA, ya. Cleo kalau di bawah aja di 1240 baru beli. TNCA cuma suspend ya ini ya. Tunggu di bawah aja kalau TNCA. KLBF lumayan menarik tapi agak slow. Sebenarnya lebih menarik Cimori ya. Cimori, Adro tadi dibahas, BRMS sudah dibahas, ALI. Saya suka ALI tapi di bawah 378. Buka tadi udah dibahas. Nah BBKP ini boleh nih kalau mau saham yang kecil-kecil ya 5860 harusnya ini menarik sih kalau mau ini, tapi nggak panjang aja ya. Dia juga mau kemana lagi sih, dikit lagi ke 50 ya, udah rendah banget, dia punya risk harusnya cukup menarik sih. AMRT udah telat lah dulu. Oke, so far lumayan banyak ya yang udah kita lihat ya. Harusnya teman-teman satu yang harus diperhatiin, ISG ini udah mulai tinggi ya, kita nggak ngerti dia bakal naik sampai kemana. Kalau dia di drive sama barang-barang mid to small cap ya, ISG kalaupun naik nggak bisa kencang karena kita juga mau yang barang big capsnya naik ya. So far kalau big caps ya mostly ke banks ya, teman-teman bisa lihat tadi kayak BBRI itu masih di bawah juga. BMRI juga masih oke lah. BMRI ini kalau semuanya teman-teman mau masuk ya di 7025 itu mungkin masih oke. Terus kayak BBCA juga pelan juga pergerakannya. Saya sih nggak pernah beli BBCA sih. Terus waduh ini barang-barangnya begini ya, oke lah, barang-barang ini barang-barang oke lah. Bull, SMDR, nah so far juga SMDR kita juga masih suka sih teman-teman ya, di 324 something ya. Nah jadi teman-teman tinggal cari aja kira-kira dari barang-barang tadi mana yang menarik ya. Mungkin kalau IOTF nggak ada ya, kalau IOTF itu trading pendek aja, mungkin uang kecil jangan terlalu gede sih. Kayaknya nggak lengkap ya kalau nggak ada cuan brand BRPT. Tadi cuannya udah dibahas, brandnya udah dibahas, yang belum dibahas tuh BRPT-nya. BRPT-nya masih ranging juga, saya masih ngelihat di 945 kalau mau untuk entry.
SMGA. SMGA juga masih menarik ya, ikut rangingnya aja. Cuma aduh, mana nih? CNMA enggak deh, kalau yang begini-begini enggak dulu. Satu-satunya saya suka mungkin ini ya, film. Nah, akhirnya keluar Petrosi. Petrosi saya juga suka. Kita masih ngelihat potensial upside-nya juga masih ada. Apalagi nih? Udah kali ya. Apalagi nih? Habis deh barang-barang yang ditanyain semua. TPIA. TPIA juga di 8375 8000. Film tadi udah, film MNCN juga oke lah kalau mau masuk entry bawah. MNCN Golf manfaatin rangingnya aja. Maha tadi udah. Bel nggak dulu deh. Nah ini mungkin lumayan nih, Bless. Udah telat masuk. Oke, jadi itu dulu sih teman-teman ya. Kalau kita lihat udah banyak juga. Harusnya teman-teman yang perlu diperhatiin sekarang ya, ISG tadi ya udah mulai tinggi. Juga teman-teman mungkin harus ngelihat kira-kira ini kan masih mulai awal pergantian presiden. Nah, kita masih mau ngeliat kurang lebih 30 hari kerjanya seperti apa, plan-plannya pemerintah seperti apa. Kalau kemarin kan teman-teman lihat menteri-menteri yang dipilih oleh presiden yang baru ini sesuai ekspektasi masyarakat apa enggak. Kalau dilihat hari ini kan respon positif dari masyarakat ya, atau dari pelaku pasar juga lumayan oke ya. IHSG-nya cenderung IHSG nggak turun juga. Terus kalau kita lihat barang-barang yang kayak sektor-sektor properti juga harusnya masih menarik, komoditi juga masih menarik, oil juga masih menarik. Tunggu coba terakhir Medco. Nah mungkin kalau harga sekarang kalau mau spek mungkin oke ya, tinggal teman-teman lihat ya 1 minggu ke depan ada perkembangan baru apa. Sambil nanti kita invite lagi Pak Farul, kira-kira ada sentimen baru apa yang harus kita perhatikan minimal sampai akhir tahun ini. Mungkin itu dulu teman-teman, kita ketemu lagi next week ya di jam yang sama untuk bahas technical, or nanti kita akan invite teman-teman dari research atau dari ini ya, dari teman-teman fundamental. Tapi jangan lupa musimnya lagi musim earning, mungkin kenaikan saham akan didrive oleh barang-barang yang punya earning bagus dari kuartal. Itu dulu sih teman-teman, kita ketemu lagi next week. Sampai jumpa, selamat malam dan thank you semuanya.